Oke, dilanjutkan untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas satu materi ya. Setelah kemarin pertemuan kedua kita sudah menentukan topik, sudah menentukan judul untuk proposal skripsinya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan mencoba untuk menentukan rumusan masalah ya. Tahap kedua setelah kita sudah punya judul, tahap kita sudah punya em, topik untuk penelitian skripsi kita. Jadi gitu ya. Ini pertemuan ketiga adalah menentukan rumusan masalah gitu. Tujuan pembelajarannya ya teman-teman bisa lihat di slide ya. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu menemukan masalah dan merumuskan masalah dari topik dan judul yang sudah dibuat. Ini penting ya. Teman-teman sebenarnya satu paket ya. Dari judul itu sudah bisa, judul yang baik gitu ya. Judul yang baik adalah ketika kita bisa menemukan masalah dari judul atau topik yang kita pilih, yang kita buat. Jadi harapannya dari pertemuan ketiga ini teman-teman bisa menemukan masalahnya ya, letak masalahnya di mana, karena sebenarnya skripsi itu kan sederhananya ya, atau bahasa gampangnya adalah teman-teman menemukan masalah lalu mencoba ya menjawab masalah tersebut dengan analisis dengan kerangka teori yang sudah ada. Itu kalau tataran S1 ya. Jadi itu gampangnya teman-teman menemukan masalah ya, cukup masalah yang kecil seperti yang saya bilang di pertemuan kemarin ya, pertemuan kedua, nggak perlu masalah yang besar-besar, nggak perlu masalah yang luas, cukup masalah yang kecil saja teman-teman buktikan dengan analisis, teman-teman coba uraikan dengan kerangka teori yang sudah teman-teman dapat di semester lalu ya, di mata kuliah Metopen, di mata kuliah teori HI. Nah, itu sebenarnya teman-teman tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu bingung sebenarnya bagaimana merumuskan skripsinya ya, karena sebenarnya tuntutan buat teman-teman S1 itu hanya sangat sederhana gitu kan. Temukan satu masalah yang spesifik, yang kecil, nggak perlu luas-luas, lalu coba teman-teman jawab, teman-teman uji, teman-teman analisis dengan data ya, dengan kerangka teori gitu saja. Jadi nggak perlu teman-teman menemukan hal yang baru, itu belum tataran S1 ya. Jadi teman-teman hanya perlu mencari masalah yang kecil, mencari yang spesifik, dan kemudian mencoba menelaahnya. Jadi harapannya teman-teman di pertemuan ketiga ini ya mampu menemukan masalah dan merumuskan masalah dari topik dan judul yang sudah teman-teman buat di minggu lalu. Oke, poin pertama ya, tentu kita perlu mengerti dulu apa yang dimaksud dengan rumusan masalah. Ya, apa itu rumusan masalah? Ya, kita coba kita lihat ya. Rumusan masalah adalah pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian. Ini pengertiannya ya. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian. Atau ketika teman-teman baca artikel ilmiah, skripsi gitu ya, teman-teman menemukan yang namanya pertanyaan riset. Nah, pertanyaan riset itu adalah rumusan masalah gitu ya, teman-teman merumuskan pertanyaannya apa sih yang akan dijawab, apa yang teman-teman coba uraikan dalam bentuk masalahnya, rumusan masalahnya itu. Jadi teman-teman nanti harapannya itu ya, setelah merumuskan masalah, teman-teman bisa menuliskan kalimat atau pertanyaan risetnya. Satu kalimat ya. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu lebar-lebar. Ya, kurang lebih hanya satu kalimat. Berapa ya kira-kira ya? 8 sampai 12 kata kurang lebih ya. Panjangnya gitu. Jangan terlalu panjang, karena kalau kepanjangan ya tadi jatuhnya atau bisa jadi nantinya maka tidak spesifik. Jadi jangan panjang-panjang, outputnya itu pertanyaan riset untuk hal kaitannya dengan rumusan masalah ya. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian, itu pengertian dari rumusan masalah. Kemudian ini, ketika teman-teman merumuskan rumusan masalah, ada beberapa hal penting yang teman-teman harus ketahui, harus camkan, harus pahami baik-baik, harus pahami betul-betul. Ya, jadi harapannya nanti teman-teman tidak salah dalam upaya, dalam usahanya melakukan perumusan masalah untuk dituliskan dalam proposal skripsi teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti nggak bingung harapannya. Apa yang perlu diperhatikan? Hal-hal apa yang perlu penting kiranya untuk diperhatikan dalam merumuskan masalah? Nah, kita coba bahas satu-satu ya teman-teman ya. Hal yang pertama, hal yang penting untuk dilakukan dalam merumuskan masalah. Hal yang pertama adalah masalah yang dikemukakan haruslah yang layak diteliti. Nah, ini penting ya, saya bold ya. Yang layak diteliti. Yang layak diteliti maksudnya apa? Masalah yang kita akan teliti haruslah ya, sesuai dengan konteks, sesuai dengan ilmu yang kita pelajari selama ini.
Kalau kita lihat berkaca pada diri kita sendiri masing-masing, maka masalah yang layak teliti adalah masalah yang berkaitan dengan hubungan internasional. That's why teman-teman ya, itulah mengapa tadi di awal saya bilang ketika teman-teman isunya masih domestik, maka kemudian belum layak untuk diteliti karena lingkup teman-teman itu urusan internasional. Urusan domestik serahkan pada teman-teman IP, serahkan ilmu pemerintahan gitu kan ya. Jadi itu, masalah yang dikemukakan haruslah yang layak diteliti. Jadi pastikan yang layak adalah kaitannya dengan praktik, kaitannya dengan upaya-upaya hubungan internasional, diplomasi kah, negosiasi kah, kemudian kaitannya dengan politik luar negeri, kebijakan luar negeri, kaitannya dengan urusan iklim dunia, kaitannya dengan bagaimana merumuskan kerjasama ekonomi antar kawasan gitu kan ya. Jadi yang layak diteliti dalam hal ini adalah terkait dengan skup ilmu teman-teman ya, di ilmu hubungan internasional. Jadi itu. Hal penting pertama ya, dalam perumusan masalah adalah masalah yang teman-teman rumuskan haruslah yang layak diteliti atau dalam lingkupnya, yaitu lingkup ilmu hubungan internasional. Hal penting kedua, terkait dengan perumusan masalah ya, kaitannya adalah masalah yang dikemukakan ditulis dengan kalimat yang mudah dipahami. Jadi itu ya, tidak perlu teman-teman merumuskan masalah biar dianggap keren, biar dikira bagus dan sangat berat gitu ya, katakanlah. Teman-teman tulis dengan kalimat yang sangat susah untuk dipahami. Sebenarnya mudah-mudah saja, kalimat yang istilahnya sesuai dengan EYD, sesuai dengan POEBI, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya, sederhana saja, yang harapannya teman-teman nanti bisa menuliskannya dengan baik dan mudah dipahami. Jadi kan nantinya teman-teman ini menuliskan skripsi kan bukan teman-teman baca sendiri toh ya. Bukan teman-teman keep sendiri, teman orang lain atau teman satu jurusan atau adik kelas nantinya ya. Pastinya kalau teman-teman udah bikin skripsi pasti nanti akan skripsi teman-teman paling tidak gitu ya akan dibaca oleh adik kelas teman-teman karena nanti akan dicoba direplikasikan, coba dicari research gap-nya gitu kan ya. Jadi skripsinya kan bukan hanya dibaca teman-teman sendiri toh ya, bukan hanya disimpan teman-teman sendiri tapi nantinya juga akan dibaca oleh orang lain. Nah, supaya nyambung apa yang teman-teman utarakan kepada orang lain tentu kalimatnya harus kalimat yang mudah dipahami. Jadi pastikan ya ketika teman-teman merumuskan masalah yang dikemukakan ditulis dengan kalimat yang mudah dipahami karena nantinya bukan hanya teman-teman yang baca, ada second reader, third reader, fourth reader, 100 reader bahkan ya, pembaca ke 100 nantinya ya kalau teman-teman, apalagi teman-teman yang angkatan pertama ya, nanti dibaca dari angkatan 2018 sampai berapa tahun berikutnya. Jadi kemudian itu perlu teman-teman camkan ya, teman-teman, bukan camkan, ngeri banget bahasnya. Teman-teman pastikan bahwa kalimatnya adalah kalimat yang mudah dipahami gitu ya untuk perumusan masalahnya. Oke, untuk poin yang ketiga terkait dengan hal penting dalam merumuskan masalah yang dikemukakan mengandung kesan curiosity atau kesan teman-teman ini sangat ingin tahu ya, kesan ingin tahu. Kalau kita artikan secara harfiah ya, curiosity kan ingin tahu gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini sudah ada belum yang baca skripsi-skripsi, contoh skripsi yang ada di perpus kita ataupun tersedia online di repositori banyak kampus ya. Kalau teman-teman perhatikan pertanyaan-pertanyaan risetnya semuanya mengandung kalimat mengapa, kebanyakan ya, mengapa, why. Kenapa? Dari mengapa kita kemudian muncul rasa ingin tahu ya, pengen tahu kenapa sih, alasan apa sih, faktor-faktor apa sih gitu kan ya. Biasanya jawabannya seperti itu. Maka kemudian yang perlu teman-teman perhatikan ketika merumuskan masalah, apalagi dalam skripsi HI ya, harus mengandung yang namanya kesan curiosity, kesan ingin tahu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ini, seringkali teman-teman kejebak suka sekali dengan pertanyaan-pertanyaan diawali dengan bagaimana. Nah, kalau bagaimana kan hanya sekedar penjelasan sederhana ya, atau deskripsi singkat gitu kan ya. Jadi nanti jawabannya nggak bisa sangat komprehensif gitu kan. Cuma mendeskripsikan saja. Jadi ini yang kita perlu sama-sama perhatikan juga ya ketika menuliskan perumusan masalah. Masalah yang teman-teman tuliskan haruslah mengandung kesan curiosity. Biasanya paling gampangnya itu dimulai dengan kata mengapa.
Karena mengapa leads to atau kemudian teman-teman nanti akan mencari lebih jauh gitu kan alasannya, faktor-faktornya, atau menganalisanya kenapa terjadi sedemikian rupa gitu kan ya. Jadi itu harus sesuai dengan kesan curiosity, ada kesan ingin tahunya. Harapannya teman-teman nanti bisa merumuskan masalah dengan itu ya, harus ada rasa ingin tahunya.